Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadinillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami hormati Ketua RW 04 Bapak Insinyur Haji Mahmudi MSI beserta pengurus dan jajaran, yang kami hormati para Ketua RT se-RW 04 BPS Sektor 3, yang kami hormati para pemuda dan pemudi remaja yang hadir malam ini dalam rangka agenda kita rapat sosialisasi berkaitan dengan Karang Taruna. Yang pertama dan paling utama adalah senantiasa kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya berkat kudrat dan irodatnya lah malam ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam semoga terhaturkan kepada kedua kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, wabil khusus kita yang hadir, mudah-mudahan termasuk umat yang istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan remaja yang kami hormati, yang pertama kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, bahwasanya sesuai dengan undangan yang disampaikan oleh Ketua RW, rapat malam ini berkaitan dengan sosialisasi pemilihan Karang Taruna RW 04. Landasan dan sebagai parameter kegiatan ini adalah aturan Perbuk yang kemarin para RT, para RW, dan staf pengurus desa sudah melakukan LKD, lembaga kemasyarakatan desa, yang poinnya di dalamnya adalah ada RTL, rencana tindak lanjut dari kegiatan LKD, wabil khusus legalitas formal kegiatan Karang Taruna, termasuk nanti dalam LKD itu ada agenda besar yang memang akan dilaksanakan oleh Karang Taruna. Tetapi paling tidak, yang paling utama adalah strukturnya dulu betul apa yang disampaikan oleh Pak Ketua RW, biar berjalan sesuai dengan prosedur. Bapak dan para remaja yang kami hormati, kenapa tahun ini mindsetnya berbeda? Justru kita akan merevitalisasi kegiatan-kegiatan yang memang sudah berjalan tetapi secara dasar hukumnya kurang kuat. Karena kegiatan ini nanti akan berkaitan dengan dana atau stimulan yang akan dikeluarkan oleh desa. Nah, sengaja kemarin kami diundang oleh Pak RW dengan teman-teman untuk mendiskusikan kegiatan ini, karena pemuda dan remaja ini sudah diatur oleh undang-undang, dan sebagai implementasi dan aktualisasinya adalah rencana tindak lanjutnya sebagai regenerasi dan kaderisasi. Ini sangat perlu, wabil khusus di wilayah kita RW 04, baik levelnya kemasyarakatan maupun levelnya tingkat keagamaan. Jadi insya Allah kita akan coba, akan kita kawal, mudah-mudahan kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar. Nah, sengaja kemarin, karena ini sebetulnya di bawah seksi kepemudaan Pak Ali. Intinya sebetulnya kalau kami bidangnya adalah Sosmas dengan Pak Wawan. Kemudian tiba-tiba Pak Ali dalam SK itu, yang pertama saya sebagai ketua, sekretarisnya Pak Imam Supono, kemudian bendahara Pak Purwanta, kemudian seksi perlengkapan Pak Purwanto, Pak Aceh Turyana, Pak Humas Pak Ali Musyafa, dan Pak Gunawan. Kemudian dokumentasi adalah Pak Tatang. Udah pas gitu ya. Nah, itu struktur yang akan mengawal kegiatan ini dari awal sampai akhir. Kemudian alhamdulillah malam ini sebetulnya Pak Ali pertama mengundang rapat koordinasi pemuda, yang hadir hanya 4 orang ya Mas Riki ya. Padahal sudah diundang ya yang pertama itu ya.
Nah, kemudian kami evaluasi, ternyata suratnya langsung disampaikan ke pemuda. Nah, hari ini alhamdulillah taharus B5 yang hadir tidak hanya pemuda dan pemudi yang secara level dan karakter tadi diatur oleh undang-undang 13 sampai 45. Termasuk saya pribadi berarti masih pemuda. Gitu ya. 17 tahun. Ya. Ya, alhamdulillah malam ini ternyata harus begitu ya Pak RW ya. Jadi yang menggiringnya adalah para ketua RT dan pengurus. Nanti dari tahapan awal sampai akhir tidak terlepas dari para ketua RT. Karena kalau dilepas ya kayak kemarin diundang yang hadirnya 3 orang. Padahal undangnya lebih dari 30 orang. Gitu ya. Nah, malam ini terima kasih kami kepanjangan tangan. Bukan panjang tangan, kepanjangan tangan dari seksi pemuda Pak Ali ya. Jadi panjang tangan mana boleh ya Pak Teguh ya, kepanjangan tangan ya, itu yang benar. Jadi ayo kita dukung yang disampaikan Pak RW. Kaderisasi dan generasi ini penting sekali, wabil khusus nanti ketika event besar tahunan yang akan dilaksanakan di RW 04 seperti HUT RI itu tidak Pak Tatang lagi yang datang ya, atau Pak Imam lagi atau saya lagi, itu harus diregenerasikan, estafetnya harus sudah berdasarkan undang-undang ya Pak RW ya. Maka Pak RW memanggil kami dengan seksi kepemudaan bagaimana caranya merubah mindset yang baru. Kita kawal, biasanya kan tahun kebelakang itu diundang, dikumpulkan, kemudian ditunjuk. Itu juga sebetulnya tidak menyalahi aturan. Tapi pengertian demokrasi ini kan musyawarah mufakat itu paling tidak harus sesuai dengan prosedur. Ya, ditunjuk juga boleh, tetapi ajas manfaatnya ya kurang dirasakan. Nah, nanti pemuda ini akan dipilih sesuai dengan mekanismenya sama tidak jauh dengan pemilihan ketua RW. Ada masa-masanya, ada tahapan-tahapannya. Maka malam ini biar nyambung, wabil khusus pengurus dan ketua RT kami ajak biar nanti bisa berdiskusi di wilayahnya masing-masing, bercerita apa yang harus dilakukan dan mengawal kegiatan pemilihan ini. Karena ini merubah mindset itu tidak gampang, karena ada perubahan-perubahan yang memang bisa disenangi atau tidak. Makanya tahun ini kita coba punya target 1 bulan dengan tim yang sudah dibentuk. Dan nanti kami juga minta kontribusi dari para ketua RT bagaimana caranya memilih, menyodorkan calon-calon yang terbaik dari masing-masing RT. Jadi dijaring dulu kira-kira nanti yang akan ditampilkan sesuai dengan visi misinya. Jadi harus membawa visinya itu menjadi pemuda yang visioner ya, membawa visi yang baik sesuai dengan aturan pemerintah. Nah, itu sebagai landasan kronologis yang perlu kami sampaikan. Kenapa tahun-tahun kebelakang tidak seperti ini? Bukan tidak benar, dia mufakat juga, tetapi dalam aturan harus kembali ke koridor hukum. Ya, harus memenuhi quorum, harus berdasarkan tahapan-tahapan. Maka malam ini kita akan coba merefleksikan RTL rencana tindak lanjut daripada LKD ini supaya nanti kegiatan-kegiatan kepemudaan ini hidup dan sebagai regenerasi penerus kita semua ya. Dan termasuk nanti yang disampaikan oleh Pak RW bila mana ada home industri berkaitan dengan life skill, keahlian-keahlian para pemuda ini harus dikembangkan ya Pak RW. Jangan sampai punya bakat, punya minat tetapi tidak ada wadahnya, ini kan salah ya, bisa meledak ya. Kenapa di sekolah itu ada olahraga? Karena emosionalnya supaya tersalurkan terhadap hal yang positif ya. Nah, ini juga sama di masyarakat juga, kayak kemarin HUT RI ketika diundang untuk kegiatan lomba ML, FF, ruangan ini penuh ya Pak RW ya, banyak. Nah, harus seperti itu, harus memiliki rasa sebagai kebutuhan primer yang harus kita lakukan. Nah, itu sebagai kata pengata dan prolog yang perlu kami sampaikan karena kami diamanahi
oleh undang-undang, wabil khusus oleh Pak RW harus mengawal kegiatan ini dari tahapan awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan nanti terpilih kepengurusan yang secara legalitas formal diatur oleh undang-undang dan dikukuhkan. Dan nanti RTA-nya, rencana tindak lanjutnya akan kita laksanakan. ADART-nya nanti akan kita buat, kemudian sesudah dikukuhkan maka nanti coba kita program-programnya harus seperti apa. Karena di desa itu kan ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Itu kan di dalamnya juga ada bagiannya. Jadi jangan sampai BUMDes ini mengelola suatu wilayah di situ aja gitu. Harus rata. Nah, karena tidak ada sarananya, tidak ada wadahnya yang legal, maka kita belum bisa menyerap dana itu. Karena legalitas formalnya belum ada. Maka hari ini coba kita akan akan coba kita refleksikan bagaimana caranya Karang Taruna. Sebetulnya yang legalitasnya itu kan Karang Taruna. Dia punya sub yang diatur oleh undang-undang, tadi batasannya usianya 13 sampai 45 atau liniernya yang sudah berKTP 17 tahun sampai 45. Jadi ada masa tenggangnya untuk levelnya pemuda. Baik. Kemudian kami sampaikan langkah selanjutnya adalah malam ini harus sesuai dengan subtemanya adalah sosialisasi. Ya, sosialisasi kegiatan dalam rangka pemilihan Ketua Karang Taruna RW 04. Ya. Agenda besar malam ini yang akan kami sampaikan adalah pertama, 1 bulan ini akan kita maksimalkan bagaimana tahapan-tahapan sosialisasi ini biar nyampe. Wabil khusus malam ini ada para ketua RT sebagian yang hadir, biar nanti disosialisasikan juga terhadap para pemuda yang ada di RW 04. Ya. Nah, Bapak sekalian dan para pemuda, bisa kita lihat di penampilan slide yang sudah kami buat. Jadi judulnya adalah Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna RW 04, ya, Bumi Pus Biptek Asri Sektor 3 periode 2023-2028. Berarti berarti sebetulnya masa kerjanya, masa khidmatnya sebetulnya sama dengan masa RT/RW secara khidmat ya. Nah, 5 tahun ternyata ya aturan yang ada gitu ya. Jadi masa baktinya nanti 2023-2028, berarti sama ya Pak RW ya dengan RW. Kemudian coba kami refleksikan dari amanat yang telah disampaikan hari ini, kenapa ke jadwal dulu, biar 1 bulan ini kita maksimalkan tahapan-tahapan apa. Karena ini kan malam ini sosialisasi, berarti harus sampaikan. Sesudah ini nanti kami akan menyampaikan tentang peraturan seperti apa pemuda remaja yang harus milih atau sebagai calon atau peserta pemilih nanti. Yang pertama adalah pada tanggal 28 Oktober kami sudah rapat persiapan pertama pembentukan Ketua Pemuda atau Karang Taruna RW 04 dengan penunjukan penanggung jawab pemilihan Ketua Pemuda atau Karang Taruna. Ini belum kami edit ya yang atasnya. Jadi menghasilkan yang pertama, sesudah kami melihat 1 bulan ini apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pada tanggal 19 malam ini adalah tahapan ke-1 tentang sosialisasi. Jadi sosialisasi pemilihan Ketua Karang Taruna RW 04. Kemudian langkah selanjutnya adalah penyusunan jadwal kegiatan pemilihan Ketua Karang Taruna RW 04. Inilah yang akan kita coba sampaikan kepada para pemuda dan para ketua RT. Kira-kira tahapannya apa saja? Yang pertama adalah penyusunan jadwal, kami sudah susun. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan tata tertib dan peraturan
pemilihan Ketua Karang Taruna RW 04. Jadi malam ini tanggal 19 agenda besarnya adalah 2. Kita akan melihat jadwal. Yang kedua kita akan melihat tata tertib. Siapa itu calon yang bisa dicalonkan untuk menjadi Ketua Karang Taruna, dan nanti yang kedua siapa hak pilihnya yang berhak memilih nanti pada tanggal 30 Desember tahun 2023 yang sudah kami susun. Ini jadwal ini sebetulnya makanya kami akan sampaikan, akan sounding dulu. Kira-kira 1 bulan ini cukup tidak dengan waktu yang ada. Ya, baik. Kami berdiri saja ya. Bisa kalau guru duduk itu jarang berdiri, cuman pointernya nggak ada, belum ke bawah. Pak Didi juga dosen juga sama ya, berdiri. Baik, lanjut. Kemudian kami sampaikan, sebetulnya malam ini agenda besarnya adalah penyusunan jadwal, sudah kami jawab. Kemudian yang kedua adalah pembahasan tata tertib. Sebelum ke tata tertib, kami akan menyampaikan dulu tahapan-tahapan berikutnya. Nanti ini jadwal ini akan kami share ya Pak RW ya, ke grup RW biar disampaikan ke para pemuda dan remaja. Baik, selanjutnya adalah pada tanggal 20 November, berarti besok adalah penyebaran surat pemberitahuan kepada para ketua RT tentang pemilihan Ketua Karang Taruna RW 04. Kami secara draftnya sudah buat, tinggal besok coba bagaimana besok bisa jalan tidak tanggal 20 November ini penyebaran surat pemberitahuan kegiatan pemilihan Ketua Karang Taruna ya, biar tidak kaget. Kemudian selanjutnya adalah pembagian form atau formulir bakal calon pemilihan Ketua Karang Taruna RW 04. Kalau para ketua RT sudah paham ya Pak ya. Jadi formnya akan kami bagikan ya. Kemudian masih di tanggal 20 agendanya adalah penyerahan daftar pemilih sementara DPS. Nanti kami akan minta ke Pak Sekretaris kira-kira pemuda yang sesuai dengan undang-undang tadi, peraturan bupati ya, liniernya tadi 13 sampai 45 atau kami ambil tengah-tengahnya nanti tapi tidak menyalahi aturan juga 17 sampai 45. Coba akan kami cek kira-kira jumlah pemuda pemudi yang ada di RW 04 itu secara rekapitulasinya berapa yang menjadi hak pilihnya nanti. Daftar pemilih sementara nanti ya. Mungkin para ketua RT sudah menyerahkan data terbaru, terupdate sudah ya ke Pak Didi sudah? Sudah alhamdulillah ya. Nanti kita cek ya Pak Didi ya. Kira-kira ya Pak Sekretaris ya. Kira-kira Pak Imam ya. Pak Imam sekretarisnya ya. Kemarin jadi humas karena tidak jalan nih humasnya Pak Imam, dipecat ya. Jadi humas jadi naik karena tidak tahu rumah ya, bahaya ini. Jadi calon ketua RW itu nanti harus tahu Pak RW nomor berapa, Pak Didi nomor berapa, gitu ya. Baik, cuma intermezzo saja ya. Kami lanjutkan. Tanggal 20 November sampai tanggal 1 Desember penjaringan bakal calon Ketua Karang Taruna RW 04. Gitu ya. Jadi 2 hari. Berapa? 2 hari. 2 minggu ya. 2 minggu lebih ya. Jadi biar matang dulu. 10 hari. 10 hari matang ya Pak ya. Insyaallah matang ya Pak RT ya. 10 hari matang. Ya. Kemudian tanggal 5 Desember adalah batas akhir penyerahan bakal calon ketua. Ya, maksudnya Ketua Karang Taruna, mau nanti diralat Pak Sekretaris dari masing-masing RT. Jadi ke kami ya. Jadi batas akhir penyerahan bakal calon di tanggal 5. Berarti kalau tadi penjaringannya tanggal 1, berarti ada spare waktu tanggal 2, 3, 4, 3 hari. Di apa dulu? Diistirahat dulu. Ya, dicek dulu kira-kira udah pantas belum, udah pas belum. Kemudian tanggal 8 Desember validasi bakal calon Ketua Karang Taruna RW 04 panitia ini. Hak prerogatifnya panitia kita cek ya. Kemudian kita tanya ya. Nanti akan kita kunjungi ya kesanggupannya. Sudah dengan
Ya, atau verifikasi ya. Pak Sekretaris sambil dicek ya. Verifikasi bakal calon ketua Karang Taruna RW 04. Baik. Nanti kita akan berkunjung, kira-kira dapat berapa penjaringan, baru nanti panitia akan mendatangi ya, akan menyambangi kepada balon ya dengan membawa surat kesanggupan ya. Kemudian tanggal 10 Desember pengumuman hasil penjaringan nanti akan disampaikan kepada masing-masing ketua RT ya. Kemudian tanggal 12 sampai tanggal 15 Desember adalah penambahan DPTB yang tadi ya. Jadi daftar pemilih tambahan, khawatir ada dari DPS itu sudah masuk ke kami, kemudian pas dicek ada pemilih yang belum masuk, maka namanya DPTB, daftar pemilih tambahan. Dicek dulu, takut ada yang belum masuk ya. Kemudian pada tanggal 16 penetapan calon ketua Karang Taruna. Loncatnya tadi kejauhan Pak Imam. 16 dulu ya. Ya. Jadi 12 sampai tanggal 15 Desember berarti waktunya berapa hari? 3 hari adalah kami mengembalikan ya form daftar pemilih sementara, khawatir. Jadi daftar formnya ada DPTB, dikembalikan ke masing-masing RT. Khawatir ada pemilih yang belum masuk atau tambahan. Jadi sebelum DPT dikembalikan dicek. Ya, karena kan jarak jam sudah ada formatnya Excel kan, tinggal di crop gampang gitu ya. Tinggal dicek, tidak usah manual, kelamaan gitu ya. 3 hari cukup gitu ya. Kemudian sambil panitia memverifikasi kesanggupan bakal calon menjadi calon ketua Karang Taruna. Ya. Konfirmasi ya, yang nomor 12 nomor 8 itu. Jadi oh iya, konfirmasi bakal calon ya. Baru tanggal itunya verifikasi ya. Kalau awalnya diverifikasi, tapi ini dapat konfirmasi 8 Desember. Jadi 8 Desember adalah tadi awalnya apa tadi? Validasi ya? Verifikasi. Kalau yang nomor 8 tanggal 12-15 itu kan artinya sudah mengkonfirmasi ya. Iya. Kesanggupan dan sebagainya. Kami datang. Iya, ya. Jadi kalau tanggal 8-nya itu apa? Bahasanya, Pak Didi. Itu kan ke kita ya, ke panitia maksudnya. Ngecek yang masuk, kemudian pada tanggal 12 sampai tanggal 15-nya. Iya. Konfirmasi. Iya. Tanggal 8 ya. Bukannya di situ kan ya. Tanggal validasi mungkin benar yang tanggal 8. Iya, tanggal 8 benar kan validasi kan? Tanggal 12, 15 konfirmasi. Iya, validasi. Kalau validasi kan terkait ini ya, kebenaran dokumennya, tanggal lahirnya ya. Gitu ya. Nah, benar ya validasi ya. Ya. Baru tanggal 12 ada spare waktu, maksudnya 13-14 itu kan tidak cukup 1 malam atau 1 hari mendatangi remaja itu, gitu ya. Baik, kami lanjutkan. Tanggal 16 Desember penetapan calon ketua Karang Taruna. Jadi sesudah kami datang, ya, menanya kesanggupan, kemudian pada tanggal 16 baru kita akan menetapkan bakal calon menjadi calon, gitu ya. Balon menjadi calon ketua Karang Taruna RW 04. menjadi itu. Sudah jadi. Udah calon ya? Oh, udah dikonfirmasi. Itu konfirmasi tanggal 12 sebenar, udah benar Pak Imam. Udah Pak Imam, udah benar. 16 ya. Karena yang buat saya mohon izin Pak Sekretaris ya. Jadi 16 Desember sudah penetapan calon ketua Karang Taruna karena tanggal 12 itu agendanya penambahan DPTB dan konfirmasi kesanggupan bakal calon menjadi calon ketua Karang Taruna, benar ya? Baik, kita lanjutkan tanggal 16 baru akan kita tetapkan penetapan calon ketua Karang Taruna RW 04
Ya. Kemudian lanjut tanggal 17, ini pengundian nomor urut. Kalau nggak salah itu libur ya, Imam. Iya, dia kalender. 17 itu pengundian nomor urut calon ketua Karang Taruna. Gitu ya. Kemudian tanggal 18 Desember baru dari DPTB diserahkan lagi ke kami, akan kami tetapkan menjadi DPT, daftar pemilih tetap. Gitu ya. Kemudian masih tanggal 18 publikasi pemasangan spanduk calon ketua Karang Taruna oleh panitia pemilihan ketua Karang Taruna, calon ketua Karang Taruna. Jadi pasang spanduk. Gitu ya. Jadi kayak kemarin calon ketua RW. Gitu ya Pak ya. Jadi dipublikasikan. Ya. Atau melalui nanti flyer bisa ya. Nanti kami panitia akan memasang spanduk. Kemudian tambahannya bisa menggunakan digitalisasi, menggunakan flyer. Kemudian tanggal 19 sampai tanggal 20 adalah cetak surat suara. Gitu ya. Jadi nanti kami akan coba membuat kartunya seperti apa sehingga calon pemilih itu bisa jelas untuk menentukan pilihannya. Ya. Kemudian tanggal 20 sampai 26 Desember itu berapa hari Pak Sekretaris? Seminggu ya? 7 seminggu ya, jari ya. Sosialisasi moto bakal calon ketua Karang Taruna RW 04, kampanye. Ya, itu kampanye. Nanti mekanismenya seperti apa boleh masukan dari para ketua RT dan yang lainnya. Kemudian penyampaian program, itu tadi isinya, penyampaian program, visi dan misi kepada pemuda di masing-masing RT. Kampanye. Ya. Kemudian tanggal 27 sampai 29 Desember adalah masa tenang pembersihan atribut spanduk calon ketua Karang Taruna di lingkungan RW 04. Ya. Kemudian rapat finalisasi persiapan dan gladi bersih pemilihan ketua Karang Taruna RW 04. Kemudian tugas panitia pelipatan surat suara. Ya. Kemudian agenda kami tanggal 30 Desember, ini hari Minggu, adalah pemilihan ketua Karang Taruna RW 04. 1 bulan. Ya. Selesai ini ya Desember. Kemudian terakhir adalah pengukuhan ketua Karang Taruna RW 04 terpilih oleh ketua RW 04. Nanti ini mah bisa dibicarakan di lain waktu. Nah, kira-kira para ketua RT maju ya, atau itu maju ke depan, takutnya hujan, awel. Kira-kira jadwal yang sudah kami buat dari panitia 1 bulan ini berarti kan full ya, untuk tahapan-tahapan sampai endingnya terakhir pemilihan. Kira-kira ada masukan tidak dari para ketua RT sebelum kami lanjut ke tata tertib? Ya, silakan Pak begini. Ya, 30 hari Sabtu. Hari Sabtu ya? 30. Desember tanggal 30 Sabtu ya. Nah, maka kita akan evaluasi hari Sabtu itu apakah pemuda itu atau pemudi masih kerja atau sudah ada di rumah, atau akan kita geser ke tanggal 30 berarti hari Minggu ya. 31. Ya, 31. Ya. Kira-kira kita belum ngecek 31 itu malam tahun baru Pak, anak-anak muda takutnya pada gitu ya. Ya gariskan dulu kan. Oh iya, makanya kita rayakan dengan pemilihan Karang Taruna ya, betul nggak? Kira-kira ini tanggal 30 itu Sabtu ya Pak begini ya. Tanggal 31-nya berarti ya. Kira-kira gimana?
Tanggal 30 atau 31? Sabtu atau Minggu? Ya. Sabtu ya. Oke, baik. 30. Dah. 30. Baik, kira-kira untuk jadwal kita sepakati ya. Atau ada masukan lagi terkait kegiatannya? Kira-kira maju lagi, maju. Ya, nggak apa-apa, kita lanjut ya, baru ya. Oke, untuk jadwal, kira-kira para ketua RT ada yang menambahkan lain selain Pak Tugidi? Cukup ya? Oke, baik. Kalau cukup, kita lanjut ke tata tertib. Tertib. Ya. Boleh. Coba, terima kasih. Untuk jadwal, saya pikir nggak masalah. Hanya ini Pak, untuk yang masa kampanye, itu teknis barangkali ya. Kalau misalkan calonnya itu harus menyampaikan visi misinya ke masing-masing RT, rasanya agak sulit ya. Nah, gimana kalau itu penyampaian visi misi itu di dalam satu forum. Jadi ngundang pemuda juga, mungkin kalau perlu calon pemilihnya diundang juga dalam satu forum. Jadi masing-masing calon nanti menyampaikan visi misinya di depan semua calon pemilih. Mungkin akan lebih efektif. Cukup satu kali calon pemilih nggak bisa lihat nih, oh ini kira-kira calon ini yang potensial punya kemampuan untuk memimpin Karangtaruna RW 04. Mungkin begitu. Saran aja Pak. Mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini belum berbicara teknis ya. Kalau secara teknis, boleh yang pertama, terima kasih Pak Purwanto ya, mengumpulkan biar sekali-kali silaturahmi ya. Kemudian yang kedua, tadi biar nyampe juga menyampaikan menggunakan flyer juga boleh. Gitu ya, disampaikan. Nah, bisa ya? Dengan digital. Nanti disampaikan oleh para ketua RT kan punya grup ya, disampaikan. Atau nanti secara teknis mungkin kalau efektif kita akan undang para pemudanya, tempatnya di mana, kemudian calonnya dihadirkan untuk presentasi lah. Ya. Kira-kira gitu Pak Pur ya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin yang lainnya secara teknis ada yang disampaikan? Secara teknis? Cukup ya? Ya. Pak Tatang. Mari. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait jadwal mungkin sedikit masukan Pak Ketua. Tanggal 20 sampai 26 Desember itu kan jadwalnya sosialisasi ya dan penyampaian program. Mungkin perlu diantisipasi tanggal itu kan tanggal cuti bersama panjang gitu. 25 sampai tanggal 28 kalau tidak salah. Jadi kalau misalkan para pemuda itu yang ada rencana keluar kota atau pulang kampung itu mungkin juga perlu diantisipasi karena jadwalnya sosialisasi. Kan kita itu kan mengumpulkan para pemilih maupun yang dipilih gitu. Jadi mungkin tanggal-tanggal itu perlu dicek ulang kemungkinan ya yang rencana mau pulang kota atau pulang kampung itu supaya lebih pesertanya lebih banyak dan jadi jangan sampai di tanggal libur gitu Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanggal 26 sampai 26 Desember itu kan
Yang pertama sosialisasi, ya. Moto bakal calon ketua Karang Taruna. Kemudian yang kedua penyampaian program kerja, visi dan misi ya. Kampanye ya. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi untuk jadwal. Cukup ya. Baik. Kalau dirasa cukup, kita langsung ke ya. Mohon dipahami juga sebetulnya redaksinya ya. Redaksinya kan ini sosialisasi moto bakal calon ketua Karang Taruna. Kira-kira ini perlu tidak hanya direvisi tanggalnya, kira-kira redaksi kalimatnya ini butuh tidak? Kalau misalkan tidak, langsung saja ke penyampaian program kerja visi misi dengan melalui digitalisasi bisa. Gitu. Jadi apa ya? Bisa redaksi kalimatnya, bisa kontennya, atau bisa tanggalnya. Gitu ya. Kira-kira.